Pas dia pertama kali first impression dia ngomong aku kamu itu kayak wah, kok dia cowok ngomongnya aku jadi kayak jadi saya gimana ya agak kikuk juga sih buat ngadepinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Vidya Mahdiana selaku host Posa hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga semester 3 yang akan membagikan pengalaman mengenai kehidupan seputar merantau. Mungkin boleh diperkenalkan dulu, Mas, siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zinedine Zidan. Biasanya teman-teman saya itu manggil Zidan. Saya dari jurusan Sosiologi Agama, angkatan 2022, ya semester 3. Semester 3. Gitu. Mungkin karena hari ini kita bakal membicarakan mengenai kehidupan seputar perantau ya Mas. Tapi sebelumnya boleh nggak sih saya mau tahu sedikit backgroundnya Mas Zidan itu, latar belakang dari keluarga atau kehidupan yang seperti apa gitu Mas? Ya, oke. Saya ini asli Jakarta. Iya, saya asli Jakarta, tinggal lahir di Jakarta. Keluarga saya, papa saya itu orang Jakarta, tapi ibu saya itu dari Jawa. Oh, Ya, Jawa Cilacap, tapi imigrasi ke Lampung. Lampung. Iya. Ya, saya ada yang notabene-nya orang Jakarta yang datang ke sini sebenarnya memang banyak struggle atau banyak problem yang saya hadapin sebenarnya sih. Salah satunya yang paling saya hadapin paling pertama kali itu mungkin secara bahasa sih, Mbak. Bahasa. Iya, mungkin Mbaknya juga kalau misalkan Kebetulan tahu. saya juga Jakarta nih Mas. Iya, Jadi ya ya, kan? tapi bedanya saya mungkin Bapak Ibu Jawa, jadi Oh, udah iya, banyak iya. tahu Jadi lumayan ya. agak nggak. Kalau Masnya gimana boleh? Kalau aku gimana ya? Jadi ya ngomongnya tuh kadang apa ya? Tuh kan jadi Jadi bingung. jadi bisa campur-campur bahasanya. Soalnya kan memang kadang kalau misalkan kita ngobrol sama teman-teman yang biasa sebaya sama saya itu ya biasanya kadang aku kamu kalau misalkan dia orang Jawa, tapi kalau misalkan orang-orang yang serumpun sama saya misalkan kayak sedaerah itu ya biasanya ngomongnya kayak lu gua. Jadi ya mohon maaf nih bahasanya kayak gitu jadinya. Iya. Eh, Sama sih, saya juga seperti Mas Zidan, mungkin asalnya dari Jakarta, jadi sedikit banyak mengetahui kesulitan kendala lah dalam berbahasa ya. Iya, iya, Mungkin iya. kalau di Jakarta itu kita biasalah ngomong kayak, Iya, lu mau kemana gitu, makanya mau bener makan bener. apa, kesini ya bareng Iya, gitu. bener Tapi bener. giliran di sini ketemu orang yang mungkin notabene kayak ngomongnya halus, terus Wah, kadang iya ke cowok pun juga jadi ke lawan Iya, jenisnya iya, iya. jadi aku kamu, betul kan? Iya, sebenarnya saya ada cerita Mbak. Apa tuh, boleh Untuk silakan dibagikan. masalah bahasa ya. Masalah bahasa tuh saya pernah jadi pertama kali datang ke Jogja itu, oh ya saya ceritain dulu ya. Latar belakang saya itu juga latar belakang dari pesantren. Pesantren. Iya, saya masuk pesantren di salah satu pesantren Yogyakarta yang tepatnya itu di Bantul. Iya, di situ saya juga ya bertemu banyak orang lah, banyak banyak teman-teman baru. Terus habis itu dari mana aja juga dia datang. Setelah itu saya pertama kali kenalan sama dia. Kenalan itu saya tanya, "Eh, Mas namanya siapa?" "Oh, namaku Romli." Loh, saya jadi gimana ya? Saya pribadi kalau misalkan ngobrol sama laki-laki, itu kalau di Jakarta kan aku kamu itu kan wah bahasa itu yang Kayak takut aku dikira macem-macem ya. iya, Aduh. makanya. Jadi kan agak gimana gitu kan. Hmm. Awalnya pertama kayak gitu. Jadi pas dia pertama kali first impression dia ngomong aku kamu itu kayak wah, kok dia cowok ngomongnya aku jadi kayak jadi saya gimana ya agak kikuk juga sih buat ngadepinnya. Terus kemudian lambat laun ya akhirnya bisa lah ngomong nyesuain, cuman nggak langsung pakai aku kamu. Langsungnya tuh biasanya tuh pakai saya malah. Jadi biar ya kalau misalkan di bahasa anak-anak Jakarta itu kalau saya itu kan terlalu formal banget kan memang. Iya, salah satunya sih seperti itu. Saya pernah punya cerita salah satunya di situ. Hmm. Iya. Tapi apakah teman Mas itu merasa keberatan dengan kesulitan kendala yang Mas punya, atau malah mensupport agar bisa sama-sama belajar ini bahasa yang Iya, lebih iya, iya. halus atau mungkin bahasa Jawa gitu? Jujur, saya itu 2 bulan itu nggak punya temen, Mbak.
Iya, saya tuh nggak punya teman. Jadi 2 bulan itu saya bener-bener kayak survive, kayak cari temen kemana kemana, bahkan sampai orang tua saya ngirimin uang itu, uang saya pakai buat buat bergaul sama teman-teman. Jadi kan kalau misalkan mindset saya tuh dulu gini, saya punya uang dia bakal ngedeket sama saya, tapi itu emang salah sih, bener salah, bener-bener salah banget. Dan itu saya koreksi setelah 3 bulan setelah saya masuk dari pesantren itu. Kemudian wah ini kayaknya hidup kayak gini nggak bisa nih. Terus habis itu ya mau nggak mau 3 bulan itu akhirnya saya nelpon sama mama saya, mah nggak kan ini nggak betah. Kenapa? Hmm. Emang ada masalah apa? Enggak sih mas, cuman masalah bahasa. Soalnya memang dari ngaji itu, ngajinya pun semuanya itu pakai bahasa Jawa. Jawa. Jadi kayak wah itu udah bener-bener kayak saya tuh terkekangnya itu sama bahasa yang menurut saya tuh agak susah banget, paling sulit di situ. Tapi kemudian ya saya punya punya temen yang dari Batam, dan itu salah satu teman pertama saya yang jadinya akhirnya kemana-mana sama dia, kemana-mana sama dia. Itu sih yang paling saya paling rasain saat pertama kali orang-orang yang luar Jawa mungkin ya, orang luar Jawa seperti itu. Berarti baru pertama kali merantau malah dapat sedikit kesulitan ya Mas. Oh Sedikit iya, atau iya. besar nih Mas Jidan? Ya, Bahasa itu termasuk yang sedikit apa yang besar ini? itu salah satunya besar sih, karena Oh, memang besar. semuanya bahasa kan emang yang paling vital ya dalam kehidupan kita. Pakai bahasa itu ya sehari-hari. Ya kalau misalkan kita nggak bisa beradaptasi atau kita berbaur, ya mau nggak mau kita yang harus ya kegiles sama dia orang Iya gitu. betul. Karena bahasa istilahnya di mana kita berpijak itu menyesuaikan bahasa apa yang kita gunakan ya. Iya benar. Kalau kita nggak bisa menguasai suatu bahasa tertentu ya kita bakal kesulitan mau kesana kemari keperluan ini itu segala macam. Benar. Itu sih. Eh, Emangnya Mas Zidan ini tuh ngerantau udah berapa lama sih Mas? Kalau boleh tahu. Kebetulan untuk di Jogja ya. Iya untuk di Jogja itu sendiri. Di Jogja itu saya tuh udah hampir 7 tahun mungkin ya. 7 tahun. Iya, 7 tahun itu ya kehitung sama sama aliyah lah. Aliyah itu di pondok 4 tahun, kemudian 2 tahun ya masuk sini, masuk UIN Win? setahun. Jadi ya 7 tahun, 8 tahun kurang waktu segitulah. Berarti Seperti itu. udah lumayan lama juga ya istilahnya Iya, bisa dibilang iya. tahu ya. Iya. Terus kalau untuk kendala bahasa yang pertama tadi udah apakah sudah bisa tercover dengan baik atau masih sampai saat ini malah Iya. belum? Alhamdulillah sih, karena memang ketemunya sama orang-orang yang baik atau memang orang-orang Jawa yang halus banget, tata keramanya ada, sopan santunnya ada, segala macem. Saya itu mengalami peningkatan dalam bahasa. Ya salah satunya mau nggak mau juga ya harus beradaptasi. Terus juga tadi sebelumnya saya cerita ke mama saya itu kan, mama saya itu sempat ketawa karena dikiranya tuh masalah yang saya hadapi itu besar gitu loh. Maksudnya ada pembulian atau segala macam di pondok itu, tapi ternyata cuma karena bahasa, dan saya nggak betah. Kemudian mama saya ya ketawa-tawa, terus habis itu karena mama saya orang Jawa pun bilang ya mau nggak mau kamu yang harus ngebaur sama dia orang, mau nggak mau juga ya kamu harus adaptasi. Akhirnya sebulan 2 bulan 3 bulan akhirnya saya bisa mengalami peningkatan itu sih. Iya, seperti itu. Alhamdulillah ya, sudah ada peningkatan dari kendala bahasa yang sudah dialami selama 7-8 tahun, lumayan ya teman-teman semuanya. Iya, alhamdulillah juga, bahkan saya juga udah bisa Bisa sedikit ngomong tentang ya. kromo segala Kromo. macam. Iya, jujur ini saya pulang kampung, saya kan punya kampung ya. Saya nggak Betawi asli, nggak. Tapi papa saya itu yang Betawi asli. Jadi itu saya pulang kampung itu ke keluarganya mama saya, itu udah pakai bahasa Jawa. Oh, Mas. Iya. Mungkin ya Mas, kalau selama 7-8 tahun ini kan istilahnya Mas sudah menjalani kehidupan perantau tuh kayak ya udahlah, awal-awal mungkin dijalanin aja walaupun ada kesulitan bahasa tadi. Sebenarnya di awal itu Mas itu ngerasa memang keinginan sendiri untuk merantau atau ada dorongan orang tua, dan mungkin ada apa ya
istilahnya ekspektasi apa yang mungkin pernah dibayangkan sama Mas Zidan sendiri dari pas sebelum merantau yang ternyata mungkin kok kayak beda gitu ya, pas merantau ternyata kayak gini. Iya ya, bagi Itu ada nggak Mas misalnya? bagi para pendatang pasti punya ekspektasi yang mungkin besar lah ya, atau memang dia juga punya kekhawatiran yang besar. Ya mungkin tergantung orangnya dari masing-masing orang. Tapi untuk saya pribadi pun saya punya ekspektasi besar karena memang dulu itu sering dulu pas kecil itu saya sering bolak-balik ke Jogja. Maksudnya ya study tour atau tour keluarga. Jadi rasanya itu fun. Jadi nggak ada kekhawatiran yang mungkin apa ya, orang-orangnya galak atau orang-orangnya jahat atau segala macam. Enggak sih, cuma memang saya itu udah punya kepinginan, ya Keinginan. kepinginan buat buat keluar dari Jakarta untuk ya salah satunya sih menimba ilmu ya. Ya, tapi yang paling penting itu sih pengalaman saya. Ya karena saya adalah orang laki-laki ya, jadi ya mau gimana pun juga nanti harus bisa survive sendiri Ya gitu. istilahnya masih muda juga Iya, kan, benar, jadi cari pengalaman kemana aja Iya, harus benar. bisa, harus pinter, bisa. Benar-benar. Hmm, Seperti itu sih. Terus mungkin saya mau nanya nih, kan tadi sudah dengar cerita dari Mas Zidan yang begitu panjang ya dari latar belakang mungkin, terus juga ada sedikit cuplikan mengenai kendala ya, kendala tentang sulitnya kehidupan merantau. Mungkin boleh diceritakan lagi nih Mas Zidan tentang lika-likunya, maksudnya selain kendala bahasa itu tadi ada kesulitan apa lagi atau malah kemudahan atau keseruan-keseruan lainnya gitu Iya, yang iya. didapatkan setelah merantau ini gitu mungkin. Sebenarnya tapi sebenarnya nih ya, Mbak. Terus sebenarnya itu ya balance ya. Kalau misalkan kita bisa bisa menyesuaikan keadaan. Maksudnya menyesuaikan keadaan tuh biasanya anak-anak perantau itu memang kadang apa ya? Saya pun pribadi merasakan gitu loh, kayak habisnya uang sebelum tanggal muda datang ya kan. Terus karena memang kita seringnya jalan-jalan sama have fun segala macam sama teman-teman, itu udah pasti hal-hal yang paling basic banget. Tapi sebenarnya harusnya memang kita punya penanggulangannya sendiri atau kayak kita punya penyesuaiannya sendiri saat ya cara-caranya. Kayak misalkan kalau uangnya udah tinggal 300, ini masalah ekonomi ya sih Iya lebih betul, tepatnya nggak sih. apa-apa, silakan. Ini masalah faktor ekonominya. Memang kalau misalkan anak perantau itu ya tergantung kehidupannya. Maksudnya tergantung kehidupan tuh kayak tergantung Gaya hidupnya, gaya hidup. Iya, gaya hidup. Biasanya itu memang kadang anak-anak perantau gagal tuh atau memang anak-anak perantau itu yang biasanya suka akhirnya trouble di tengah jalan atau di trouble di tengah bulan itu biasanya ya karena memang di awal bulannya gaya hidupnya memang yang tinggi. Walaupun memang kehidupan atau kebutuhan pokok di Jogja itu salah satunya terbilang sangat murah lah ya. Untuk nasi ya segala macam, nasi 10.000 udah pasti bisa makan nasi, terus habis itu es teh sama rokok satu. Kalau zaman saya sih itu kayak gitu sih Mbak. Ya kita bisa cari penyesuaiannya atau ada apa ya, cara-cara penanggulangannya sendiri aja sih sebenarnya, seperti itu, tergantung orangnya mau apa enggak gitu, seperti itu sih. Kalau itu kan dari negatifnya, berarti Mas Zidan kan menganggap bahwa kalau kesulitan selain bahasa yang ada di kehidupan perantauan itu kan salah satunya ekonomi ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang lagi jadi mahasiswa ataupun yang kerja mungkin juga mengalami kesulitan ekonomi gitu. Harus pinter-pinter nih kata Mas Zidan ngatur keuangan biar nggak apa tadi katanya? Biar nggak di tengah jalan tuh trouble. Nggak trouble di tengah jalan ya gitu. Iya. Terus kan itu dari yang istilahnya kita bilang minusnya ya. Kalau dari positifnya, dari merantau ini Mas Zidan dapat apa? Dari positifnya atau dari merantau yang saya dapetin hal yang baik itu banyak sih sebenarnya. Salah satunya saya bisa menemukan jati diri saya di Jogja, di kota Jogja ini. Agak terlihat lebay tapi memang itu sih sebenarnya. Kayak saya ketemu sama teman-teman yang memang notabene-nya orang-orang luar Jawa. Saya punya teman Mbak, di orang-orang Papua. Dan itu dia punya cara hidupnya sendiri dan saya punya cara hidupnya sendiri.
dan disatuin dalam satu background yang apa ya, sama kayak latar belakang pondok pesantren, dan juga mungkin kalau misalkan anak-anak kuliah nanti di satuin sama kampus, itu bangunan relasi, terus apa ya, kayak saya itu bisa dapat pengalaman hidupnya dia dan saya saling sharing tentang kehidupannya dia. Mungkin seperti itu sih. Dan untuk pengalaman-pengalamannya lainnya itu juga nanti bisa terkaitnya sama pekerjaan. Itu sih. Bangun relasi bener-bener harus. Harus ya. Karena apalagi kita mahasiswa ya kan, dan ya mau nggak mau kita harus bisa bangun relasi secara baik. Ya untuk apa ya? Untuk salah satunya nanti di ke depan hari. Gitu. Mungkin dari saya itu saja yang bisa Ya, oke. dipertanyakan ya seputar kehidupan merantau ini. Iya. Terima kasih banyak Mas Zidan Iya, sudah saya sama-sama juga. meluangkan waktunya untuk podcast kali iya, ini iya. gitu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini tentang kehidupan di perantauan gitu. Semoga ilmunya bermanfaat, dan Amin. dari kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zidan itu, mungkin kita sebagai para perantau atau mungkin calon-calon perantau yang akan berada di Benar. daerah tertentu yang mungkin belum tentu Ya, yang jauh kita bisa gitu. beradaptasi, itu kita yang pertama itu harus bisa sedikit banyak mungkin mempelajari mengenai bahasa ya teman-teman. Soalnya bahasa itu istilahnya hal pertama yang kita butuhkan untuk menyesuaikan diri di suatu daerah. Terus yang kedua mungkin harus pinter-pinter nih ngatur ekonominya ya Mas ya. Iya, benar. Biar kita juga nggak kesulitan sendiri nanti di tengah jalan atau di akhirnya. Karena kan juga kita semakin dewasa, semakin harus bisa mengontrol diri. Selain itu banyak hal-hal dan keperluan lain yang lebih penting, dan ada juga yang nggak penting. Makanya kita harus bisa mengatur agar tidak terlalu banyak ke yang tidak pentingnya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Dan mungkin boleh nih Mas Zidan. Satu lagi sih. Apa tuh? Pinter-pinter cari pergaulan. Pinter-pinter cari pergaulan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau nggak bisa pinter, udah bakalan kacau sendiri nanti. Itu sih. Mungkin untuk penutup kali ini sebelum ditutup, ada yang mau dengar Mas Zidan ngomong bahasa Jawa nggak guys? Boleh dong Mas Zidan, dari bahasa Jawa yang sudah dipelajari selama 7 tahun. Bahasa Jawa Kromo atau yang ngoko ini? Terserah saja. Untuk penutupan kali ini boleh mungkin. Ya wes, kok ngene wae guys. Adewe podcast-e. Terima kasih matur sembah nuwun sampun ningali kula podcast kali Mas kali Mbak sama Mbak Vidya. Sorry Mas, nggih, cekap semanten matur sembah nuwun. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.